Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik untuk makan jenang grendul, bukan grandul ya. Grendul. Wah, jenang gerendul itu kesukaan saya loh, Mas Thomas. Kok bawa-bawa makanan favorit saya? Maksudnya apa nih? Masuk sih Bu? Ya, oke. Mau tahu maksudnya? Saya selesaikan dulu pantunnya kalau gitu. Malam yang asik untuk makan jenang grendul. Tahukah kalian kalau tamu kita malam ini dijuluki setan gundul? Wih, apa nih kok serem? Jangan gitu loh Mas. Ini malam minggu loh ya Mas, bukan Jumat Kliwon. Sebentar Buga. Tak kenal maka tak sayang ya. Ini Buga belum kenal nih ya. Cik. Meskipun tamu kita dijuluki setan gundul, wah kelihatan barusan. Tapi fans garis kerasnya banyak banget loh Bu. Idola para mahasiswa pada masanya. Wah, aku tahu ini siapa. Saya pun fans garis keras beliau, karena beliau ini memang luar biasa. Dari luar memang serem, Bu. Tapi percayalah, sharing-sharing dan karya-karya beliau selama ini ngedap-edapi. Kita sapa dulu aja kalau gitu. Halo Pak Sasmoyo, apa kabar? Halo, apa nih sebutannya? Sobat malam minggu, mingguan. Sobat Malming. Sobat. Sobat Malming. Sobat Malming, Pak. Ya, oke, saya ulangi ya berarti ya. Halo, Sobat Malming. Terima kasih Pak Sas. Ini kalau tamunya Pak Sas ya saya pun ngefans berat nih. BTW senang sekali nih bisa ngobrol dengan Pak Sas lagi. Apa kabar Pak Sas? Baik, sama juga. Saya juga mau pakai pantun berarti ya. Siap. Jenang lemu, jenangnya grendel gitu. Semoga senang bertemu si setan gundul. Wih. Mantap. Terima kasih pantunnya Pak. Saya nggak bisa cepet kalau balas pantun. Saya tinggal di Rio, saya harus bisa berpantun. Terima kasih Pak Sas karena sudah menyediakan waktu untuk hadir di podcast Satu Kritis kami. Sama-sama Ibu. Biar Sobat Malming tambah tahu dan kenal dekat dengan Pak Sas. Boleh dong Pak kenalan lebih dulu. Baik, terima kasih. Nama saya masih Dionisius Sasmoyo Hermawan. Biasanya dipanggil Sas, atau kalau kawan-kawan yang sudah dekat ada yang manggil saya Kang Moyo. Seperti di tulisan saya itu, saya bekerja untuk Tanoto Foundation sekarang ini paling tidak selama 8 tahun terakhir. Posisi saya sekarang itu singkatannya TSTS, Teacher and School Training Specialist katanya. Tapi prinsipnya saya kerja memblusuk itu untuk membantu para guru mengembangkan proses belajar yang aktif dan partisipatif, termasuk juga mengembangkan keterampilan mereka untuk mengembangkan kemampuan literasi dasar. Nah, sekarang ini khususnya di 3 tahun terakhir saya lebih banyak bekerja di Provinsi Riau, khususnya di 4 kabupaten kota, di Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, khususnya di Pulau Bengkalis, karena Bengkalis ada yang Bengkalis daratan di Pulau Sumatera, ada yang memang Pulau Bengkalis ya, saya di pulaunya, dan di Kabupaten Siak, persis di sepanjang aliran sungai Siak, sungai terdalam di Indonesia. Itu mungkin. Luar biasa sekali Pak. Kalau bisa dibilang tidak banyak loh yang punya komitmen sekuat Pak Sas untuk pergi ke pelosok-pelosok dan juga mengabdi ke sana ya Pak Sas. Salut ya, tidak ada yang senekat ini lebih tepatnya. Iya betul, exactly itu yang saya katakan. Ya Pak Sas tadi sudah sempat menyinggung tentang literasi ya. Bolehkah bercerita sedikit tentang kondisi literasi anak-anak di sana, terutama untuk Sobat Malming yang mendengarkan kita hari ini? Baik, terima kasih.
Nah, saya mau ceritanya mulai dari, sebenarnya saya mulai bekerja kan tahun 2012 di Provinsi Riau ini. Dari 2012 sampai 2017 saya lebih banyak melusuk di sekitar HTI, hutan tanaman industri. Jadi jalannya ya kayak gitulah, jalan di HTI ya belum pernah kena aspal, tidak ada yang hitam lah intinya gitu. Semuanya putih, batu, timbunan batu gitu. Nah otomatis para penduduk atau masyarakat di sekitar HTI ya tentu belum semaju masyarakat di wilayah yang lain. Tapi 3 tahun terakhir lah itu kami lebih banyak bekerja di setiap kabupaten kota itu ada 2 pilihan kecamatan. Satu yang mewakili kecamatan yang urban gitulah, satu yang mewakili rural gitu. Nah yang di rural ini yang kadang jangankan lihat buku ya, lihat tulisan aja belum tentu seminggu sekali kecuali kapal lewat gitu ada tulisannya di badan kapal gitu. Nah, bisa dibayangkan dengan paparan tulisan yang sangat sedikit, saya pikir agak sulit juga bagi mereka untuk berliterasi lah istilahnya gitu. Nah, akses kepada tulisan itu saja sudah sulit, apalagi akses kepada buku. Itu di wilayah yang ekstrim. Tetapi saya juga bekerja di kota seperti Dumai yang memang kota minyak ya. Kilang minyaknya Chevron itu kan ada di Dumai itu. Dan Pekanbaru ibu kota tentu saja jauh lebih baik, yang buku gampang, bangunan perpustakaan kotanya luar biasa, arsitekturnya luar biasa, isinya juga luar biasa atau pernah luar biasa walaupun kondisinya sekarang tidak sebaik dulu. Gitu. Jadi cukup beragam. Kalau di bagian yang ekstrim pelosok ya seperti itu tadi. Mungkin seminggu ada kapal lewat baru lihat tulisan begitu. Sedangkan yang kalau di kota ya seperti layaknya di kota-kota di Pulau Jawa begitulah. Jadi sama di satu provinsi literasi. Kemudian kalau seumpamanya di daerah-daerah itu ternyata masih banyak anak-anak yang bahkan mengenal huruf saja mungkin tidak sesering yang di tempat lain gitu ya Pak ya, karena tadi Pak Sas bilang ya lihatnya paling tulisan di kapal gitu Pak. Itu kemudian bagaimana Pak Sas mengenalkan literasi gitu ke anak-anaknya yang mungkin ya berarti benar-benar dari dasar sekali gitu ya Pak. Betul. Nah itu yang tantangan terbesarnya ya. Mau tidak mau kalau lewat orang tua juga mungkin punya kemampuan literasi yang sama dengan anaknya. Gitu. Ya, tapi membaca duit tapi lancar gitu ya paling tidak. Tapi membaca yang lain itu agak sulit. Jadi mengandalkan mereka agak sulit. Jadi pintu masuknya memang harus lewat sekolah. Jadi kami melatih para guru itulah untuk membantu. Kemudian mereka yang membuat inisiatif-inisiatif sendiri, memberikan jam tambahan, ada yang membuat klinik membaca di samping-samping kelasnya itu, nanti yang masih agak lambat itu masuk klinik membaca, di track hari ini sudah sampai mana begitu. Pulang dibawain buku, coba dibaca di rumah, walaupun mungkin cuman dilihat hurufnya, paling tidak kan melihat sesuatu yang berbeda ya, huruf itulah atau kalimat begitu. Jadi pintu masuknya memang harus menggerakkan si sekolah untuk membantu anak mengembangkan keterampilan literasi dasarnya itu. Sepertinya agak sulit mencari jalan lain karena komunitasnya juga masih seperti itu. Itu mungkin bukan. Baik Pak, ya. Terus apakah kemudian Pak Sas berarti bekerja sama dengan sekolah langsung gitu ya Pak, dengan guru-gurunya membentuk kayak bikin program-program gitu Pak?
Nah, yang kami di awal-awal program memang ada program mengembangkan pustaka kecil gitu ya. Memang mau tidak mau karena buku juga tidak ada, kami yang harus mensuplai buku ya. Akses ke buku terdekat kan bisa jadi ratusan kilometer jauhnya. Jadi ya kalau terpaksa kami ngirim lewat kapal yang biayanya juga tidak murah ya. Tapi mumpung ada kapal terus kirim, misalnya terakhir saya kirim ke kepulauan di Teluk Meranti itu sekitar 1,5 ton kami kirim. Ya, sayangnya sampai ke pelabuhan kan tidak ada truk juga, mobil tidak ada di pulau itu, hanya ada motor. Jadi ya pakai keronjot, pakai keranjang, ada sekitar 10 motor sudah disiapkan sekolah untuk langsung diangkut ke sekolah masing-masing itu. Jadi akses ke buku juga harus disediakan. Jadi mau tidak mau bekerja sama dengan para pemasok buku dalam tanda kutip, kan ada tuh walaupun kadang bukunya juga belum tentu sesuai dengan mereka, tapi ya setidaknya ada asupan literasi material katanya. Itu. Nah, saya kalau bekerja sendiri juga tidak bisa, jadi memang harus bekerja sama dengan komunitas-komunitas literasi ya. Atau kalau tidak nemu ya paling tidak ketemu masyarakat lah yang mau membantu, minimal ngangkut bukunya sampai ke sekolah atau sampai ke rumah itu. Jadi memang tidak bisa bergerak sendiri, itu sepertinya mustahil lah gitu. Gitu Bu. Oke, nah kalau dengar cerita Pak Sas itu kan lumayan banyak ya istilahnya kerepotan atau kesulitan-kesulitan. Ya. Bagaimana dengan di era pandemi ini Pak Sas? Kan artinya akses itu akan semakin sempit ya, akses untuk mobilitas dan juga bertemu dengan orang-orang gitu. Nah, bagaimana Pak Sas kita bisa membantu menumbuhkan minat baca dan literasi anak-anak? Baik, nah memang pandemi ini benar-benar mengagetkan semua orang ya. Tidak pernah menduga eskalasinya akan sebesar ini. Bahkan sampai ke pelosok pun sangat terasa. Gitu. Kami sendiri memang dipaksa 1 semester benar-benar tidak boleh ke mana-mana intinya, harus kantor. Kalau memang mau pertemuan ya tatap maya, tidak boleh menatap yang lain, hanya boleh menatap maya itu. Ke sekolah juga tidak boleh. Nah, tapi kami diuntungkan, kita semua sebenarnya juga diuntungkan bahwa beberapa, mungkin hampir 1 dekade terakhir ini kan kita booming dengan teknologi komunikasi ya. Hampir semua orang punya Android, walaupun belum tentu mampu menggunakan Androidnya dengan baik, tapi punya Androidnya gitu. Nah, jadi yang punya Android ini kan memang kami juga coba menggerakkan dengan minimal lewat guru lagi. Guru kan rata-rata punya itu. Jadi akses ke bukunya kemudian kami coba sediakan lewat buku-buku digital yang ada. Nah, celakanya buku-buku digital itu secara konteks jauh dari konteks kehidupan si anak, maupun sekolah sajalah, tidak perlu sampai ke anak, dari sekolah pun jauh gitu. Bukunya bercerita tentang lampu merah di sebuah pulau yang mobil saja tidak ada. Itu kan sulit saya membayangkan gitu. Lampu merah itu ya kayak mana gitu misalnya itu. Jadi dari situ kami juga membantu para guru untuk baiklah kalau gitu kita cobalah bikin buku kita sendiri pakai PowerPoint sederhana. Ya itu mikirnya di awal ya, bikin aja dengan PowerPoint sederhana, gambar-gambar, cari di internet lah. Pakai, kalau memang terpaksa harus duduk di bawah BTS pada waktu nyari gambar-gambar juga tidak apa-apa lah, kita coba gitu. Itu pemikiran sederhananya saja, tapi ternyata juga tidak sederhana karena memang kendalanya juga banyak. Kendalanya di perangkatnya sudah jadul, mungkin untuk koneksi ke internet juga sudah susah gitu. Lalu kita tahu juga bahwa Office saja lah dari tahun ke tahun sudah sangat berbeda ya. Jadi memfasilitasi orang-orang dengan perangkat yang berbeda-beda, dengan kemampuan menjalankan perangkat yang berbeda-beda, kadang-kadang juga mereka sendiri juga belum pernah buka laptopnya punya,
tapi dibuka belum pernah, cuman dipakai untuk ngeprint gitulah. Itu apalagi harus pakai, jadi Google-nya, nah itu udah pernah punya Pak, itu di Android saya tahu saya ada, tapi Google saya tidak tahu gitu. Bukan cuman passwordnya yang lupa, enggak, tapi emailnya juga lupa, suruh bikin lagi tidak bisa, karena yang bikinin kan counter itu biasanya. Gitu, jadi tapi kami tentu berusaha, intinya kami berusaha mengembangkan buku-buku yang secara konteks dekat dengan anak melalui guru-gurunya, itu dengan PowerPoint. Baru setelah itu kita convert ke, saya bisa menunjukkan sih nanti di PowerPoint. Sudah disampaikan dan mungkin kita ingin tahu lebih dalam ya. Dan katanya Pak Sas ini ingin menunjukkan sesuatu bagaimana terutama penyelesaian digital IR. Betul Pak Sas? Oke, siap. Ya, silakan Pak Sas. Boleh. Oke, kalau ya sambil saya mau share screen, ya kalau dibilang menarik itu Wang Sinawang kata orang Jawa. Mau dibilang menarik ya menarik, enggak ya enggak. Gitu. Tapi kita tahu bahwa bekerja di negeri ini kan penuh tantangan ya. Kalau mau dianggap sebagai penderitaan ya tidak selesai-selesai. Gitu. Baik, sudah nampak PowerPoint yang saya mau share? Sudah nampak ya? Oh, masuk ke sini. Sudah. Oke. Ya, terbalik, tapi ternyata ini dia. Judulnya pendek sajalah, pengalaman berliterasi di pelosok sebenarnya. Saya tidak memberikan penekanan di pengalaman yang ada di kota. Saya pikir ya, kalau di kota kurang lebih, mau di Jawa kalau sudah ukurannya metropolitan kurang lebih seperti itulah. Ya, saya mau bercerita tentang banyak wilayah di provinsi Riau yang sebenarnya juga belum mau dikatakan kota, juga masih jauh, dikatakan kampung juga enggak gitu. Wilayah yang nanggung itulah istilahnya. Ya, ini pengalaman saja. Saya di tahun 2012 saya bikin sebuah program namanya Pelita Pustaka. Ya, ini lebih banyak tentang mengembangkan pustaka kecil di sekolah dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa dibangunlah di sekolah, itu intinya. Jadi isinya 3 aspek besar itu, manajemen pustaka kecil, lalu pengembangan kebiasaan membaca, lalu pengembangan kemampuan baca. Kalau sudah biasa baru kita lihatlah kemampuannya. Kami tidak memulainya dari mampu membaca dulu baru kita biasakan, enggak. Nanti malah enggak mampu-mampu sehingga enggak biasa-biasa gitu. Ya, kemampuannya nyusul saja lah, pokoknya yang penting sih senang membaca itu dulu gitu. Ya, 3 hal itu sampai sekitar tahun 2017 akhir gitu, bulan November kalau tidak salah. Nah, di Pelita Pustaka ini ya kurang lebih seperti ini, kan ada 3 hal besar tuh. 3, manajemen pustaka kecil, pengembangan kebiasaan baca, lalu pengembangan kemampuan baca. Di manajemen pustaka kecil ya kayak gini inilah, bikin paling tidak di sudut atau di mana yang bisa diletakkan buku-buku dengan baik, yang bisa diakses anak-anak dengan baik, diperlihatkan bagian atau sisi menariknya, dihias semenarik mungkin, itulah intinya. Nah, ini misalnya salah satu contohnya, ini Pak Guru yang kebetulan sekolahnya barusan direnovasi jadi masih putih bersih. Itu paling tidak kan kalau kontraktor Indonesia sampai 40 hari kerja masih putih bersih gitulah. Itu nanti setelah 50 hari kerja ya itulah pernah putih gitu. Berikutnya setelah manajemen pustaka kecil, terus pengembangan kegiatan membaca itu saya mencoba mengembangkan yang ini, yang membacakan cerita antar siswa, guru ke siswa. Kalau ada orang tua yang sambil menjemput itu ya kita ayo kita ikut membaca, ini ada anak-anak yang menunggu dijemput, bisa enggak kita bantu dibacain cerita aja lah, cerita sederhana gitu. Kita sediakan buku-buku di situ. Lalu saya bikin roda ataupun dadu pertanyaan sekedar supaya memperlihatkan bahwa selain hanya membaca dalam hati, itu ada banyak kegiatan yang menarik juga yang bisa kita lakukan kalau kita melakukan proses membaca itu sendiri. Boleh sebelumnya, boleh setelahnya gitu.
Kemudian untuk yang anak-anak yang masih dasar sekali, tadi kan ada pertanyaan ya, yang masih awal sekali gimana ya, kami memperkenalkan, saya sih sebenarnya yang bikin, namanya pijak huruf. Kalau di Jawa sana mungkin diambil dari permainan Twister katanya. Jadi kita perlihatkan bukunya, mereka atau kita berikan kategori apa yang harus dilihat dari bukunya, misalnya judul, lalu mereka memijak huruf yang sama dengan yang ada di judul itu, gitu. Paling nggak pengenalan hurufnya. Itu. Lalu ada juga nih, kalau yang sudah agak kelas 5, kelas 6 sudah bisa mulai menulis sedikit, kita bikin bedah buku, kita bikinkan template-nya gitulah. Tapi mereka nulisnya di kertas-kertas bekas saja, lalu kita perlihatkan sama-sama bahwa kertas bekas dipotong menarik, lalu jadinya bisa menjadi sebuah bedah buku yang tampilannya menarik juga gitu ya, yang kemudian anak-anak yang lain mau membaca bedah buku. Kalau enggak, kalau hanya ditulis dalam kertas folio, siapa sih mau baca bedah buku di kertas folio hari gini gitu. Sebenarnya enggak ada. Jadi kami sengaja setelah pelatihan kertas-kertasnya itu enggak dibuang, dipotong-potong aja lah. Nanti kita minta anak-anak nulis di situ, baru kemudian kita tempelkan secara menarik. Gitu. Lalu anak-anak yang belum terbiasa menulis tapi atau orang Jawa tangannya utek usil gitu, sebenarnya mereka orang-orang kreatif, anak-anak yang kreatif, kita sediakan ini membuat diorama. Ini salah satu karyanya ada yang menarik, anak kelas 6 tuh, saya lupa di mana gitu. Itu bukunya tentang lomba makan kerupuk gitulah. Jadi dia bikin diorama 2 lapis, paling tidak sudah 2 lapis, menarik ya. Pakai kardus, kebetulan pakai pada waktu pelatihan pakai air mineral, jadi kardusnya itulah yang kemudian sobek-sobek itu dibentuk menjadi apa yang terlihat di buku, yang akhirnya kemudian kalau kita tagih, ini ceritanya tentang apa sih? Ini kan ada di buku Pak, ini loh kayak gini, ini otomatis sebenarnya mereka menceritakan buku itu kembali, tapi dengan bantuan karya mereka saja. Itu. Lalu poster sengaja kami pilih, tadinya saya memilih poster ini karena ya namanya anak-anak ya, kadang-kadang kalau sudah sibuk asik membaca, bagian halaman depannya itu tersobek gitu, terus hilang, tahu-tahu sudah dipakai buat bakar sampah misalnya kayak gitu. Jadi yang buku-buku yang telanjang itu, kami mengajak anak-anak, yuk kita bikinkan posternya kira-kira yang cocok apa ya, kita bikin sendirilah sampulnya. Nah itulah kemudian poster buku itu saya dalam rangka mengembalikan si sampul buku. Dan paling tidak kalau itu gambar mereka sendiri yang jadi sampul, mereka tidak akan segera menyobeknya gitulah. Gitu. Tapi kemudian menjadi menarik. Masa isinya kayak gitu, sampulnya kayak gini tidak cocok lah, yuk kita bikin yang cocok. Nah, otomatis mereka baca betul-betul gitu. Cara memaksanya seperti itu dalam tanda kutip itu ya. Nah lalu di aspek ketiga tadi yang pengembangan kemampuan baca, kami memang menggunakan ini kecepatan efektif membaca. Saya tidak tahu apakah singkatan yang benar itu kecepatan efektif membaca atau kemampuan efektif membaca. Mungkin Bapak Ibu yang dari dunia akademis bisa memilihkan ya terminologi yang lebih tepat. Tapi intinya pembaca yang efektif adalah membacanya cepat dan paham, itulah intinya. Jadi kami menggunakan itu berapa kata per menit ditambah berapa pertanyaan yang bisa dijawab dengan benar. Nah itulah kecepatan efektif membaca. Waktu itu kami bikin ini. Lalu anak-anak juga sudah terbiasa menggunakan. Jadi mereka sendiri yang kepo, kemudian bulan berikutnya malah turun gitu misalnya. Itu kita teliti bersama. Ini itu ada perubahan strategi dari yayasan di mana saya bekerja gitu. Jadi kami menata ulang dan kemudian memutuskan pendekatan yang berbeda seperti ini. Jadi pakai pengembangan budaya, lalu ada bacaan berjenjang yang seperti kalau bahasa Inggris sih banyak sumber bukunya, tapi kalau yang bahasa Indonesia saya cuma nemu 1 penerbit di Indonesia ini, itu pun di Bali, dan kalau beli
Ya harus satu set ya, kalau namanya satu set harganya juga ya bikin set-setan lah itu. Harus motong literasi dan numerasi awal itu. Ini khusus yang tentang membacanya ya, isinya kurang lebih ya pengembangan budaya baca, asumsinya sekolah sendiri yang mengatur seperti apa budaya baca yang mau dikembangkan. Lalu untuk anak-anak yang masih punya baca, kita sediakan bacaan berjenjang lumayan ekstensif, hanya kemudian terkendala itu dilaksanakan di awal-awal 2020 tuh, pas mau dilanjutkan kegiatannya pas kena pandemi. Jadi untuk sementara diatur ulang besok dengan cara yang berbeda, sepertinya harus dengan cara yang berbeda. Tapi salah beberapanya kurang lebih seperti inilah yang nampak ini di Kabupaten Siak, tapi yang ujung sana, yang dekat HTI-nya perusahaan kertas ini. Jadi pakai big book, ya berharapnya big book bukunya udah cukup gede ya, ternyata tidak cukup besar juga, masih kurang besar juga. Ternyata siswanya juga banyak, jadi yang dari belakang pun tak nampak, hanya mengandalkan suara dan gambarnya yang diperlihatkan oleh guru, gitulah kurang lebih seperti itu. Ini di mana ya, Tualang kalau tidak salah namanya. Itu. Nah, ini nih di masa pandemi ini 2020 kami kan pusing tujuh keliling juga sama dulu. Mungkin Bapak Ibu juga merasakannya. Tapi secara pribadi saya mengambil inisiatif bahwa akses kepada buku-buku itu menjadi harus dipikirkan ulang ya. Karena mereka kan tidak boleh pergi ke perpustakaan, tidak bisa ke sekolah gitu. Nah itu berarti posisi akses ke buku antara anak di kota dengan anak di kampung menjadi hampir sama. Sama-sama sulit mengakses gitu. Buku fisik ya, gitu. Karena mereka juga tak boleh kemana-mana gitu. Jadi saya berinisiatif, saya mencari ini dari sekitar, saya sengaja iseng mencari alat pengembang buku digital atau flipbook ini dari sekitar 25 aplik, tidak apa-apa, dianggap kurang kerjaan. Tapi akhirnya ketemu ini, dan buku-buku yang sudah dikembangkan lewat PowerPoint yang tadi saya bilang, kami kan mendorong guru-guru untuk mengembangkan bukunya sendiri. Kalau kita susah ke perpustakaan cari buku, kalaupun cari bukunya juga sudah dibaca semua, yuk kita bikin buku sendiri gitu lah, pakai PowerPoint aja lah yang sederhana gitu. Tapi kemudian guru-guru kalau membuat buku dengan PowerPoint malah kemudian sibuk memikirkan efeknya, gambarnya, itu bukan isinya. Supaya pergerakannya bagus gimana ya Pak, gitu. Mereka sibuk cari animasi yang benar, transisi yang benar. Nah, kemudian daripada sibuk gitu, saya mencarikan ini aplikasi berbasis web yang mungkin lain kali saya tunjukkan, tapi intinya itu membuat buku menjadi sebuah flipbook gitulah. Ini sayangnya kalau saya buka di webnya aja ya. Kalau nih seperti ini lah. Jadi mau baca yang mana misalnya Pak Thomas, Bu Oke? Saya tertarik dengan zebra, Pak. Oh, zebra, oke. Padahal di sini juga tidak ada zebra. Nah, jadi kalau dibuka kemudian seperti inilah. Ini bikinan guru ya. Kita lihatnya. Bisa buku karena bisa dibuka layaknya buku biasa gitulah. Hanya ini mengandalkan sinyal internet, jadi walaupun bisa
download juga kalau baik. Intinya itu di power yang mereka perlukan, kemudian saya jadikan flipbook seperti apa, kan pakai aplikasi yang ini cukup ringan, jadi dan rasanya persis buku, jadi enak. Itu, nah dari pengalaman berliterasi di pelosok ini, dua hal yang menarik yang saya dapatkan itu ini sebenarnya. Apa belum ya? Pengalaman berliterasi di pelosok itu, akses ke buku yang menarik dan kontekstual saja tidak cukup menurut saya. Ya, bukunya kalau di kota mungkin begitu dilihat buku-buku yang menarik mereka tertarik terus berebut mau membaca gitu. Jadi itu tidak selalu terjadi kecuali kita mengkombinasikannya dengan kegiatan yang menarik dan bermakna gitu. Jadi tapi ini baru sampai ke level gurunya ya, yang saya lakukan untuk yang konteks ini. Itu saya sengaja kemudian menggunakan mainan seperti ini. Namun kebetulan guru-guru juga masih sulit mengembangkan pertanyaan, apalagi pertanyaan tingkat tinggi. Terus pertanyaan tingkat tinggi lah, pertanyaan tingkat rendah saja yang agak berkualitas itu masih sulit. Jadi saya tempelkan di sini. Sementara kita kan mau menyongsong AKM kata mereka. Tes standarisasi pemerintah lah intinya gitu. Jadi saya tempelkan di sini bukunya dan nanti ada di sini. Nah, ini bukan tentang menjawab pertanyaan tapi tentang menentukan kalau pertanyaannya seperti ini itu di taksonomi Bloom itu ikut level yang mana gitu. Nah, kira-kira kurang lebih kalau kita main dulu sebentar. Nih. Huruf E, huruf apa lagi? Boleh, Pak. E-nya udah nih saya hafal. Pertanyaannya ini ya, pilih 3 dari 5 hewan peliharaan yang paling sering kamu temukan di sekitarmu dan bandingkan untuk rugi memelihara hewan tersebut. Nah, kira-kira apa itu? Ayo, huruf apa? Oke, siap. Biasanya ada, banyak. Apa lagi? Ini bukan hangman kok, enggak apa-apa. N, oke. Biasanya ada itu. Apa lagi? S. Bisa berarti ketebak ini. Ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Pak? Bahasa Indonesia ya, Pak ya? Indonesia saya sudah tidak bisa bahasa Inggris. Tiga dari hewan peliharaan. Ayo, ini sudah segini loh. R, Pak, ini R. R. Oke. Tidak ada ternyata. Kelopaknya hilang. Kelopaknya hilang 1 loh. Kesempatannya berkurang 1. K, Pak, K. Hilang lagi. Kenapa tuh? Ini jenis pertanyaannya ya, bukan menjawab pertanyaannya. Oh iya, Pak. Menganalisa. Oh betul, nah gitu. Nah, oh iya betul gitu. Nah, oke, next round. Gitu. Tentukan 1 hewan peliharaan yang akan kamu pelihara di rumahmu. Nah, itu apa itu? Nah, tadi biasanya kan ada E. Jadi M pasti ada kan? V, Pak. C. C enggak ada. V. Oh, salah saya. Mengevaluasi. Oh, betul, canggih lah itu. Mantap. Evaluasi ya itu. Biasanya ribut banget nih kalau guru-guru nih. Nah, next round. Tulis 5 hewan peliharaan yang sering kamu temukan di sekitar tempat tinggalmu. Nah, ini sepele ini. M pasti ada lah. I. Pasti kan? Mengingat. Salah ya. Terus cerdas. Mengingat tuh
Mengingat Iya benar ya. Aku soalnya Ingat masa kalau lalu. ngeling-ngeling masalah. Eling-eling sing ora-ora. Sing wes-wes. Ini buat survei sederhana tentang hewan peliharaan apa yang ingin kamu pelihara nih. Pokoknya intinya karena konteksnya hewan peliharaan lah. Kebetulan semua punya hewan peliharaan, jadi kan gampang. Laki lah ini pasti. Mengkreasi, mengingat membuat, menciptakan, Nanti juga lama-lama bener. mengkreasikan, sama ding, Belum, barusan. menerapkan. Oh iya, sip. Ya, Oh, Pak kan Sas baru. tahu jawabannya. Nih. Ya, tadi kan suruh nulis 5 hewan peliharaan yang sering ditemukan. Nah, sekarang buat sebanyak mungkin alternatif mengurutkan. Ini otomatis A pasti ada. E pasti ada. Memahami. Iya, betul. Kalau enggak tahu hewan yang dimaksud, enggak akan bisa mengurutkan. Ya, ini terakhir nih. Membuat, mengkreasi, menciptakan. Oke. Mengkreasi. Oke. Aku Kreasi kayak itu berasa gimana nulis? ujian nih. Iya. Jadi Saya memang membayangkan saya kalau kegiatan ini sama guru-guru pasti seru kemeruak gitu ramai ya, yang Pak Sas. mencampur, mentertawakan diri sendiri dan kebodohannya. Gitu. Oke, jadi kan kamu nih benar semua ya. Lucu banget. Ya, langsung. Nah, saya memaksa guru-guru itu membaca dengan itu tadi. Ya yang tadi itu. Yang muncul ya si buku itu tadi. Nih. Nah, bukunya mereka mau tidak mau harus baca kan supaya bisa bikin apa? Bikin pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Gitu. Pak Sas, tadi kan Pak Sas menyebutkan apa buku-buku cerita itu guru-guru yang membuat gitu ya Pak Sas ya? Ya. Salah. Itu mereka langsung membuat atau seperti ada training atau pendampingan gitu Pak Sas? Ada ya, memang membuatnya itu series of training ya. Jadi apa kita tentukan dulu mau nulis tentang apa nih yang dekat dengan kita nih gitu, atau yang sesuai dengan KD. Kalau mereka mau taunya pokoknya yang sesuai kurikulum aja lah Pak, gampang mikirnya, tinggal baca KD gitu misalnya. Oh ya yuk gitu. Terus ceritanya kira-kira seperti apa tuh, itu bikin alurnya dulu, terus nyari gambar. Nah itu yang lama. Kalau yang guru-guru tua udah saya gambar aja lah nanti difoto gitu. Padahal di internet banyak. Tapi enggak apa-apa, itu kan paling enggak semangatnya kita hormati ya. Baru setelah itu kita coba rangkai di PowerPoint. Terakhir baru saya kenalkan Flipbook itu terakhir sekali waktu mereka sudah presentasi, sudah nyoba bukunya itu bersama anak-anak. Gitu terus supaya mereka tahu ya Pak ini kayaknya pergerakannya jadi malah mengganggu pemahaman dan segala macam. Oke kalau gitu kita belajar Flipbook. Wah ini keren sekali ya Pak, mantap ini ya akan. Nah itu sangat, jadi. Iya Pak. Ya kuncinya memang itu. Jadi kuncinya kalau buku sudah selesai, kita pikirkan kegiatan apa yang kita bisa tempeli si buku itu supaya menjadi lebih menarik. Gitu. Kalau enggak, ya akan jadi koleksi perpustakaan yang indah ya. Koleksi aja Pak ya. Iya. Tadi Pak Sas mau nunjukin apa ya? Iya tadi kalau untuk yang kelas ini kan kelas yang anak-anaknya sudah membaca dengan lebih baik ya, mungkin sudah punya pemahaman dasar yang baik. Nah kalau yang masih awal banget kan kita maunya bukunya ada, kalau mereka sendiri belum bisa membaca bisa membandingkan dengan sebenarnya kata-katanya apa itu gitu. Tapi yang saya punya ini sudah versi
tingkat tingginya katanya kayak gitu ya. Jadi modelnya seperti ini story jumper ini. Kalau story jumper kita bisa sisipkan gimana itu cookie-nya. Kalau story jumper kita bisa selipkan suaranya di situ. Ntar saya turunkan dulu supaya nampak nih ya, suaranya saya bunyikan. Dan ini semua situs yang saya pakai itu biasanya gratis. Yang menyerap sinar sang mentari, yang sadar dengan sang akar yang memberinya sari. Ini tidak nampak full karena saya di PowerPoint-nya. Yang mengolah sari Saya coba. pati dengan bantuan sang mentari dan bersama daun yang lain yang bersari. Yang bersama daun lain yang bersari membentuk buah pada pohon tempatnya berdiri. Yang senantiasa menebar oksigen murni pada makhluk lain di Jadilah daun kering, daun tanpa sari, yang merasa menyerap sinar sang mentari sendiri, yang tidak mau peduli dengan akar yang memberinya sari. Yang terbakar habis hanya karena sepercik api, yang lantas menghanguskan seluruh pohon tempatnya bersandar diri. Daun kering dan daun bersari, pilihan masing-masing pribadi, berdasarkan akal budi dan nurani. Itu. Jadi yang ini sebenarnya saya akhiri ya. Yang bagian terakhir ini tadi sebenarnya bisa dipakai oleh kelas awal yang di kelas 1, kelas 2 yang masih dasar sekali dalam bentuk kalimat sederhana yang kalau mereka klik suaranya akan muncul. Kalau mereka memang membutuhkan mekanisme kontrol membacanya benar atau salah gitu, atau untuk tes pronunciation kalau di kelas-kelasnya jenengan ini misalnya itu bisa. Atau kebetulan saya juga pegang SMP tadi itu, saya sebenarnya bikin yang tadi itu untuk anak SMP supaya memberikan contoh sehingga mereka bikin sendiri tulisan-tulisan seperti itu. Kebetulan di KD-nya orientasinya KD, terus KD-nya itu tentang musikalisasi puisi. Jadi ya mau tidak mau saya kasih contoh walaupun ya belepotan kayak gitu enggak apa-apa lah gitu. Jadi di kelas kayak gitu loh Pak. Gitu di kelas awal juga bisa untuk mekanisme kontrol atau memang melatih keterampilan mereka untuk membaca. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Keren Pak, keren banget Pak Sas. Ini pasti sangat menginspirasi ini untuk guru-guru terutama gitu ya. Jadi guru pun bisa menciptakan sumber bacaan sendiri untuk para muridnya, atau bahkan ini bisa berkolaborasi gitu dengan muridnya. Jadi mengerjakan bersama-sama. Mantap jiwa. Keren sekali Pak. Terima kasih. Bu, nggak selamanya yang namanya setan gundul itu serem. Kalau yang ini enggak Bu. Kalau yang ini enggak serem karena setannya enggak suka ghosting. Ya. Curhat. Dasar buka. Oke. Sebelum buka tanda curhat ya Pak, mohon maaf. Pak Sas, kira-kira apakah ada tips untuk guru-guru yang juga ingin mencoba menciptakan sumber baca untuk murid-muridnya Pak? Iya, baik. Kalau saya gini, kita ini kan sekarang di era di mana apps itu diciptakan tiap hari, ada aplikasi itu ada tiap hari. Jadi bagian cantik-cantiknya itu biar diurus apps. Nggak usah sibuk memikirkan
estetika dari buku menurut saya tidak harus mikir itu gitu. Mau bikin komik sudah ada aplikasi komik, mau bikin karakternya sesuai dengan saya tinggal selfie nanti dibikinin gitulah gitu. Jadi bagian itunya tidak usah terlalu jelimet dipikir, yang perlu jelimet dipikir itu pesan apa yang mau disampaikan dan bagaimana mengalurkan ceritanya supaya pesannya sampai itu nanti kalau yang efek-efek dan sebagainya itu menurut saya kita sudah akan terbantu sekali oleh teknologi ya. Jadi mikirnya tidak usah jauh-jauh, cerita itu ada di setiap hari keseharian kita, yang penting terbiasa, kata orang Jawa, gelar gulung kahanan gitu katanya. Nanti pasti dapat cerita setiap hari gitu. Benar-benar. Itu sih kalau saya pesan. Yang penting nulisnya dulu ya Pak Sais ya. Iya. Pesannya dulu lah yang mau disampaikan apa, dibungkusnya pakai cara apa gitu adalah. Betul. Nah, apakah ada pesan juga mungkin untuk pemerintah dalam membantu anak-anak terutama yang di daerah pelosok, Pak Sais? Iya, baik, terima kasih. Pemerintah sudah cukup, kalau saya bekerja di pelosok ya, saya juga kebetulan harus bekerja bersama pemerintah daerah setempatnya. Pemerintah pusat khususnya itu sudah banyak sekali menyediakan fasilitas lah, infrastruktur. Walaupun secara infrastrukturnya belum nyampe ya, gitu. Sinyalnya belum sampai sana, BTS-nya udah, sinyalnya aja yang belum, gitu. Nah, tapi kan mereka juga, saya yakin pemerintah juga sedang berusaha juga untuk membukakan akses untuk komunikasi yang lebih baik. Dan di pelosok-pelosok juga sudah banyak sekolah-sekolah, saya lihat ada banyak tablet yang memang dibagikan kepada para murid, atau seharusnya dibagikan kepada para murid lah paling tidak ya, dan bukan hanya jadi pajangan di lemari kepala sekolah. Tapi ya, intinya bahwa usaha yang dilakukan pemerintah pusat sudah banyak sekali, terima kasih banyak untuk itu. Panduan juga sudah cukup banyak menurut saya juga, dan pihak-pihak dari berbagai komunitas maupun akademisi kan juga sudah menciptakan banyak hal tuh. Yang belum itu memastikan bagaimana itu dipergunakan di lapangan. Bahannya ada, alatnya ada, yang menggunakan itu aja yang belum gitu. Nah itu kan kadang pemerintah pusat menyerahkannya kepada pemerintah daerah. Saya tidak tahu apakah ada mekanisme kontrol dari pemerintah pusat tidak cukup dikawal. Pengawalan itu tidak cukup dikawal gitu. Itu. Tapi di sisi lain dari grassroots juga banyak juga yang kalau nemu di lapangan itu yang memang mereka sudah di comfort zone gitu, disuruh berubah juga tidak mau. Dan sementara khususnya mereka yang plat merah itu kadang-kadang agak sulit diatur ya, karena saya berbuat maupun tidak berbuat ya hasilnya akan segini gitu. Dan pemerintah daerah misalnya tidak akan gampang memecat saya karena saya tidak mengerjakan apa yang saya seharusnya kerjakan. Itu kan tidak semudah itu mengeluarkan mereka dari sistem. Nah itu jadi masalah tersendiri, karena kemudian layanan kepada peserta didik yang diamanatkan pemerintah kepada mereka kemudian tidak maksimal. Nah itu berarti kan kembali lagi kepada sistem pengawalan atau monitoring gitulah, atau pengawasan gitu. Mungkin pemerintah perlu juga memikirkan yang ditunjuk jadi pengawas itu jangan yang sudah yang tertiup angin masuk angin, kena hujan sedikit watok gitu, itulah gitu. Artinya mereka yang sebenarnya masih muda tapi punya potensi untuk membantu apa yang seharusnya terjadi, memastikan apa yang seharusnya terjadi di lapangan itu. Kalau sekali lagi kalau dari sisi sarana prasarana, saya sangat menghargai pemerintah. Sekarang sudah susah nyari sekolah yang jelek ya, atau paling tidak duitnya itu cukup untuk membangun sekolah yang baik sebenarnya, tapi di lapangan karena sekali lagi lemahnya pengawasan sehingga harusnya jadi sekolah baik jadi tidak baik karena tidak semua diserap untuk membangun sekolah dengan baik, itulah misalnya itu sebagai contoh. Itu mungkin Bapak Ibu.
untuk infrastruktur insya Allah sudah terbantu oleh pemerintah gitu ya Pak teman. Seperti PR-nya adalah untuk melakukan pengawasan yang efektif agar semuanya terlaksana dengan baik. Sepakat, kalau sarana prasarana itu kalau kita bisa menemukan wilayah dengan kondisi yang sangat menyedihkan, mudah kita cari bantuan tuh sekarang. Banyak bantu gitu. Kalau yang penting kita bisa menunjukkan ini kayak gini butuh buku sekian banyak buku tidak akan lama sampai ke situ. Cuman memastikan itu dipakai atau enggak, nah itu yang lebih sulit ya. Kemudian jadi PR bersamanya, semoga nanti ada pemerintah setempat atau yang berkepentingan bertanggung jawab itu mendengarkan podcast kita, terus habis itu ya kan Pak, siapa tahu gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Sas, ini sharingnya Pak Sas luar biasa sekali, pasti menginspirasi untuk guru-guru yang mendengarkan, juga mungkin teman-teman mahasiswa, terus terpancing dan tersulut gitu semangatnya untuk kemudian nanti mengikuti jejak Pak Sas gitu ke Siak ya Pak ya atau ke daerah lain ikut ngikuti buku paling enggak ya kan Pak, buku. Iya betul, setengah ton itu abot ya. Baik Pak Sas, sekali lagi terima kasih Pak karena sudah berbagi di episode kali ini. Semoga Bapak selalu sehat dan tetap semangat membantu anak-anak di pelosok ya Pak Sas. Matur nuwun gitu. Ya, dan untuk Sobat Maming, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu minggu depan. Stay healthy and happy. Bye. Bye.